warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil summa mawad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini bagi orang yang berislam dan beriman, ada dua hal yang senantiasa dia cari dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketenangan dan yang kedua adalah kebahagiaan. Kedua unsur itu bisa digapai kalau seseorang pandai mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan titipkan di dalam kehidupannya selama ia hidup di atas dunia ini. Dengan keyakinan bahwa pribadi yang pandai bersyukur terhadap titipan dan karunia Allah, maka secara cepat ataupun lambat Allah juga akan menitipkan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupannya. Sebagaimana konsepnya sama-sama telah kita ketahui, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Nabi yang menjadi suri teladan terbesar dalam kehidupan umat manusia dari dahulu, saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Karena Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang ketika menetapkan kebijaksanaannya senantiasa memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi orang banyak. Rasulullah SAW adalah sosok yang senantiasa menjaga ketenangan dan kedamaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan singkat ini adalah 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini bagi orang-orang yang beriman adalah bukan tempat tinggal yang sebenarnya, tapi hakikat dan realitanya, dunia ini bagi orang-orang yang beriman adalah tempat yang akan ditinggalkan. Kalau kita meyakini itu dan senantiasa menyaksikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa hakikatnya dunia ini bagi orang yang beriman adalah tempat yang akan ditinggalkan, maka yang tersisa kelak di saat kita sudah tidak ada di atas dunia ini, di hadapan istri, anak-anak, rekan kerja, sahabat kita, bahkan yang mampu menyelamatkan kita kelak di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Lalu bagaimana agar kemudian seseorang itu senantiasa terjaga dengan kebaikannya? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afsus salam bainakum wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, Rasul berpesan kepada kita agar senantiasa menjaga 4 hal selama kita menghirup dan menghembuskan udara yang segar. Yang pertama adalah afsus salam bainakum,
sebarkan salam di antara kita semuanya. Bahkan seorang anak pun ketika ingin masuk ke kamar kedua orang tuanya itu dianjurkan untuk permisi dahulu. Kita menghubungkan diri kita kepada Allah, bertakbir, rukuk dan sujud tidak kurang daripada 5 kali dalam sehari, bahkan lebih dengan sholat-sholat sunat kita. Setiap kita selesai menghubungkan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kita menutup sholat kita dengan ucapan salam ke kanan dan ke kiri. Berarti tersirat pesan di situ bahwa setelah kita menghubungkan diri kita kepada Allah, kita juga siap untuk menghubungkan diri kita sebaik-baiknya kepada manusia. Bagaimana caranya Pak agar kemudian kita bisa menghubungkan diri kita juga sebaik-baiknya kepada manusia? Itu tadi Rasul berpesan, afsus salam bainakum, sebarkan rasa ketenangan dan kedamaian itu antara kita semuanya. Tentu dengan cara yang damaikan dulu jiwa kita. Kalau jiwa kita damai, insya Allah kita juga mudah berdamai dengan siapapun juga. Tapi kalau jiwa kita tidak damai, kadang-kadang sesuatu yang kecil-kecil pun bisa kita besar-besarkan. Tapi kalau jiwa kita memancarkan nilai-nilai kebajikan dan kedamaian, kadang-kadang sebesar bagaimanapun masalah yang ada di hadapan kita, kita senantiasa mencari jalan kebaikannya. Bukankah kemudian kita sudah sama-sama telah mengetahui bahwa standarisasi muslim yang baik itu tidak cukup dilihat sejauh bagaimana ia menjaga hubungan baiknya kepada Allah, tapi harus berimbang. Itulah kemudian Rasul berpesan, al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, kata Rasul, menurut standarisasi versi Rasulullah SAW, adalah seorang muslim yang kemudian terjaga dan terselamatkan orang lain, orang di sekitarnya terselamatkan dari ungkapan-ungkapannya. Tutur katanya senantiasa memberikan kedamaian. Apa yang diungkapkan senantiasa memberikan ketenangan. Coba kita tangkap pada diri kita. Di saat kita dalam keadaan emosi, apakah kemudian istri dan anak-anak kita, rekan kerja kita itu masih merasakan ketenangan dan kedamaian? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang baik itu, kata Rasulullah SAW, melalui makna daripada hadis itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik, lalu kemudian tidak mengukur pada dirinya saja, tapi senantiasa berbuat baik untuk bagaimana kemaslahatan orang lain. Muslim yang baik itu adalah senantiasa melupakan kesalahan orang lain, bukan membesar-besarkannya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan, wa'atimut ta'am. Secara makna letterlet yang kita ketahui bersama adalah berbagi makanan. Secara makna yang lebih dalam, tingkatkan kepedulian dan kepekaan antara sesama manusia. Memang banyak ibadah yang berhubungan kepada Allah, tapi tidak sedikit kebaikan dan ibadah juga yang berhubungan kepada sesama manusia. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak termasuk daripada apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Mudaththir. Kelak ada orang-orang nanti yang menyesal di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita sudah sama-sama telah mengetahuinya. Qul ma salafakum fi saqar, ma salafakum fi saqar, qul lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Kelak nanti ada orang-orang di hari pengadilan Allah yang hidup dalam keadaan sengsara dan penuh penyesalan. Ditanya apa yang membuatmu masuk dan kemudian terjatuh ke dalam neraka saqar. Jawaban yang pertama, qul lam nakum minal musallin. Dulu di dunia karena saya terlalu sibuk dengan urusan dunia, azan berkumandang, perintah sholat saya abaikan. Jawaban yang kedua, walau nakum nut'imul miskin. Dulu di dunia saya diberikan kesejahteraan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Saya mengetahui bahwa ada keluarga tetangga saudara saya, bahkan orang tua saya yang wajib dan mestinya saya mampu dalam kehidupan, tapi yang tumbuh dalam jiwa saya adalah keegoan dan hilanglah kepedulian dan kepekaan itu.
dan hari ini saya hidup dalam penyesalan yang abadi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur di Indonesia ini karena masih masuk dalam 10 peringkat orang-orang yang memiliki kepedulian dan kepekaan antara sesama. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Rasul berpesan kepada kita wasilul arham. Secara makna dan terkait adalah jagalah tali silaturahmi itu. Jagalah hubungan yang baik itu. Bagaimana agar hubungan baik itu kita terjaga? Tentu kita sama-sama selalu mengingat apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Hujurat yang bunyinya, saya ulang kembali pada kesempatan kali ini, agar hubungan kita terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, satu organisasi, partai, aliran, mazhab dan sejenisnya itu terjaga. Allah berfirman dan mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la yaskhar min insanin asa an yakuna khairan minhum. Agar hubungan kita terjadi antara satu dengan yang lainnya, kata Allah, la yaskhar qaumun min qaum, jangan di antara satu kelompok itu, komunitas, organisasi, partai, aliran dan sejenisnya saling menjatuhkan dan saling merendahkan. Islam ini Pak menuntut kita untuk menjaga nama baik orang lain, bukan meruntuhkan. Islam ini Pak menuntut kita meminjam istilah orang Sulawesi Selatan, sifat tahu, sifat lebih. Artinya Islam ini Pak menuntut kita untuk memuliakan orang lain, bukan menghinakan. Islam dan agama kita Pak menuntut kita untuk menuntut aib-aib saudara kita dan menjaga nama baik. Islam menuntut kita menjaga kepercayaan saudara-saudara kita, bukan saling menyerang satu dengan yang lain. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wasallu wan nasu niyam." Memang di Indonesia ini, di dunia ini banyak orang yang sholat. Kata Rasulullah SAW di pesan terakhirnya, dan bangunlah sholat malam di saat orang lain terlelap dan indah dalam mimpinya. Memang kita semuanya sholat, tapi yang dimaksud daripada hadis Rasulullah SAW pada pesan terakhir ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena memang ada orang-orang yang terpilih di malam hari, mungkin kurang daripada 5 menit. Tapi inilah yang dimaksud daripada pesan terakhir, bahwa ada orang-orang yang sanggup berjuang di saat orang lain terlelap dan indah dalam mimpinya, tapi ia mampu bangun tengah malam untuk menyisahkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa kita telah sama-sama mengetahui bahwa afdhalus shalat ba'da shalatul fardhu shalatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat waktu adalah salat malam. Ketika seorang muslim mampu menjaga 4 unsur ini, yang pertama tadi adalah senantiasa menyebarkan rasa ketenangan dan kedamaian, dan yang kedua memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesamanya, dan yang ketiga senantiasa menjaga hubungannya antara sesamanya, dan yang keempat dia mampu bangun di tengah malam di saat orang lain terlelap dalam tidurnya. Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan ungkapan tadkhulul jannata bisalam, kelak nanti dia akan dimasukkan dalam surga bersama dengan orang-orang yang dimasukkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan
إلى يوم الدين ثم أما بعد. والله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.